بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، إياه نعبد وإياه نستعين، ونصلي ونسلم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa amalan mutaqabbala. Berkata Syekh Abdul Razak Al-Badr hafizahullah tabaraka ta'ala, Asma'ullah ta'ala, semua nama-nama Allah ta'ala yang maha tinggi, kulluha husna, seluruhnya adalah husna, yang maha sempurna kebaikannya, baik. Dalam bahasa Arab baik itu disebut hasan. Lebih baik ahsan. Yang terbaik husna. Maka nama-nama Allah adalah yang terbaik. Berkata al-musannif hafizahullah, laqad imtadaha Allah fil Qur'anil Karim asma'ahul 'azimah. Allah telah memuji dalam Al-Qur'anul Karim nama-namanya yang begitu agung, bi wasfiha kulliha anna husna, di mana Allah menyifati semua nama-nama Allah itu adalah husna. Ghayatun fil husni, ghayatun fil husni, yang paling terindah. Semua nama-nama Allah itu indah. Wa takarrara wasfuha bidzalika fil Qur'ani fi arba'ati mawadhi'a. Berulang-ulang Allah menyebutkan namanya semuanya husna, sempurna keindahannya pada 4 tempat. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, walillahil asma'ul husna. Allah memiliki nama-nama yang husna, terbaik, terindah. Fad'uhu biha, maka berdoalah kalian dengan nama-nama itu. Wadharul ladzina yulhiduna fi asma'i, biarkan, tinggalkan, tak usah pedulikan orang-orang yang ilhad di dalam nama-namanya. Apa makna orang-orang yang ilhad dalam nama-namanya? Al-hada yulhidu, maknanya adalah amal-milu, menyimpang. Tinggalkan orang-orang yang menyimpangkan nama-namanya. Ilhad dalam nama-nama Allah maknanya adalah mentakwilkan nama-nama Allah dengan nama lain, dengan takwil yang batil. Itu ilhad. Di antara makna ilhad, ya, terkandung dalam makna ilhad pertama, merubah nama-nama Allah kepada nama lain. Sebagaimana orang-orang kafir Quraisy merubah nama Allah menjadi Al-Latta, diperuntukkan bagi berhala mereka. Nama Allah Al-Aziz dirubah menjadi Uzza, diberikan kepada berhala-berhala mereka. Ini makna ilhad dalam nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Memberikan kepada Allah nama-nama yang tidak pernah Allah menyebutkan dirinya dengan nama tersebut. Bagian daripada ilhad di dalam nama-nama Allah. Adapun ilhad dalam sifat-sifat Allah adalah, ya, ilhad dalam sifat-sifat Allah maknanya adalah menafsirkan sifat-sifat Allah kepada sifat-sifat lain. Sebagaimana mereka menafsirkan makna istawa dengan istaula. Allah bersemayam, kata mereka bukan bersemayam, tapi maknanya adalah bukan maknanya bersemayam, tapi maknanya adalah menguasai. Allah menguasai arasy. Tak layak Allah bersemayam karena konsekuensinya dia harus membutuhkan tempat, diliputi tempat. Menurut mereka, ini namanya ilhad. Padahal Allah bersemayam tidak sama dengan bersemayam di makhluk. Tak layak mengatakan Allah memiliki wajah, hanya makhluk memiliki wajah. Maka wajah maknanya adalah iradah, al-ihsan. Allah SWT berkehendak untuk memberikan kebaikan. Ini namanya ilhad dalam bab sifat. Ilhad dalam bab sifat.
Walaupun ada tentunya makna ilhad selain daripada merubah sifat-sifat Allah kepada sifat lain. Di antaranya adalah menafikan sifat-sifat Allah itu sifat. Itu namanya ilhad. Atau menyamakan sifat-sifat Allah dengan sifat makhluk namanya ilhad. Maka Allah berfirman, "Wadharul ladzina yulhiduna fi asma'ihi." Tinggalkan orang-orang yang ilhad dalam nama-namanya. Orang-orang yang menyimpang dalam nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Sayujzauna ma kanu ya'malun. Mereka akan mendapatkan balasan dengan apa yang mereka lakukan. Wa qala ta'ala, Allah berfirman dalam ayat lainnya yang tadi dalam surah Al-A'raf ayat 190. Dalam ayat lainnya dalam surah Al-Isra ayat 110, qul ud'ullah, katakanlah Muhammad, berdoalah kepada Allah, mintalah kepada Allah. Awid'ur Rahman, berdoalah, mintalah kepada Ar-Rahman. Allah Ar-Rahman semuanya satu. Dialah Allah Ar-Rahman. Dialah Ar-Rahman Allah. Qulidullah, berkata Allah tabaraka taala, katakan Muhammad, mintalah kepada Allah atau mintalah kepada Ar-Rahman. Ayyan ma tad'u, manapun nama-nama yang engkau berdoa dengannya, falahul asmaul husna, sesungguhnya Allah memiliki nama-nama yang husna, yang sempurna keindahannya. Orang-orang Arab mengatakan dalam bentuk pengingkaran kepada Rasulullah, wahai Muhammad, engkau mengatakan kami memiliki Tuhan-Tuhan yang banyak. Engkau juga memiliki Tuhan-Tuhan yang banyak. Dalam doa-doamu engkau mengatakan ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, banyak Tuhanmu. Maka Allah katakan, ya walillahil asmaul husna. Allah memiliki nama-nama yang banyak. Dialah Allah, dialah Rahman, dialah Rahim. Fad'uhu biha, maka berdoalah dengan menggunakan nama-nama tersebut. Makhluk saja terkadang memiliki 5 nama, 7 nama. Dialah si Udin, dialah si Ucok, ya, dialah si Tagor, dialah si Tigor. Boleh enggak? Ada. Ya, makhluk satu orang. Ya. Kadang-kadang di kampungnya dipanggil si Ucok. Nanti sampai dia ke kota dia rubah namanya si David, padahal dia aja. Orangnya enggak 2, enggak 3. Boleh dikatakan hey David, hey Ucok, hey Tigor. Orangnya satu juga. Dalam makhluk boleh. Kenapa bagi Allah tidak boleh? Bedanya nama-nama Allah semuanya husna, sempurna keindahannya. Karena setiap nama tersebut memang dikandung dalamnya sifat. Ya. Sehingga ulama mengatakan nama Allah SWT bukan a'laman mahdhan, bukan nama-nama belaka, tapi mengandung sifat. Karena itulah dia husna. Adapun makhluk nama-namanya boleh saja husna, boleh saja nama-namanya baik, tetapi hanyalah kadang-kadang a'lam, hanyalah nama tanpa dikandung sifat yang benar. Namanya Hamid, artinya yang sangat terpuji, tapi pencopet. Ini enggak husna. Namanya Karim, Maha Mulia, ya, tapi kedekut. Ini tidak husna. Ya. Fad'uhu biha. Kata Allah, khulidullah, katakan Muhammad, berdoalah, mintalah kepada Allah atau mintalah kepada Ar-Rahman. Ayyan ma tad'u, manapun nama yang kalian berdoa dengannya, falahul asmaul husna, sungguh dia memiliki nama-nama yang husna. Wa qala ta'ala, Allah berfirman dalam surat Thaha ayat ke-8, Allahu la ilaha illa huwa. Dialah Allah, tidak ada Tuhan yang hak diibadati kecuali Dia. Lahul asmaul husna, Dia memiliki nama-nama yang husna. Dan dalam surat Al-Hasyr pada ayat 24, Allah, kata Allah SWT, huwallahu, dialah Allah, al-khaliqu, dialah Allah yang memiliki nama al-khaliq, artinya sang pencipta, al-bari, sang pembentuk. Ya, nama Allah al-bari, saya menerjemahkan sang pembentuk, bukanlah itu nama Allah, tapi itulah merupakan terjemah yang mendekatinya. Maka jangan kita berdoa ya Tuhan sang pembentuk, ya tidak. Karena sang pembentuk bukan nama Allah. Ya. Ya Tuhan pencipta kami,
Tuhan pencipta kami, bukan nama Allah. Namanya apa? Al-Khaliq. Itu hanyalah terjemahan yang kita berupaya mendekatkan maknanya. Ya. Maka jangan sebutkan nama Allah adalah Sang Pencipta. Enggak, itu terjemahan. Nama Allah adalah Al-Khaliq, yang maknanya dalam bahasa kita yang mendekatinya adalah Sang Pencipta. Karena ada nama-nama yang begitu dekat maknanya. Antara Khabir dengan Alim, mirip-mirip maknanya. Alim, Tuhan yang maha berilmu, ilmunya tak terbatas dengan segala sesuatu, yang kecil yang besar. Al-Khabir, ya, Al-Khabir ini maha mengetahui detail perkara. Ya. Kalau Al-Alim lebih umum daripada Al-Khabir. Al-Khabir sampai apapun yang terkecil sekalipun diketahui Allah SWT secara detail. Berapa jumlah debu-debu pun Allah tahu. Berapa jumlah pepasir di pantai pun Allah tahu. Ini namanya Khabir. Makanya payah kita kadang-kadang menerjemahkan. Ya. Antara Al-Bari dengan Al-Musawwir begitu dekat maknanya. Al-Bari yang membentuk, Al-Musawwir juga yang membentuk. Sulit kadang kita menerjemahkannya. Kata Allah, Huwallah, dialah Allah, Tuhan yang berhak diibadati. Karena kata-kata Allah bermakna dzul ilah, dzul uluhiyah. Maknahu adalah, maknanya dzul ibadah. Dialah Tuhan pemilik semua bentuk ibadah. Ibadah hanya untuknya. Al-Khaliq, Sang Pencipta. Dialah Allah yang maha mencipta. Al-Bari, yang membentuk. Membentuk apa? Membentuk semua makhluknya sebagaimana dia kehendaki. Al-Bari'u, ya, Al-Musawwir, yang menggambar. Subhanallah. Ya, Al-Musawwir yang menggambar. Bahasa Arabnya gambar apa? Suratun, gambar. Ya. Biasanya orang ketika mewujudkan rumah, dia gambar terlebih dahulu. Ya, Al-Musawwir. Al-Bari, membentuk. Begitu dekat mana antara membentuk dengan menggambar. Subhanallah. Semua makhluk yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan telah Allah gambar, telah Allah bentuk dengan bentuk yang layak baginya. Allahu Akbar, dengan sempurna. Setiap makhluk sempurna baginya apa yang Allah bentuk. Ya, dan berbeda-beda semua makhluk. Ada yang lehernya pendek, bahkan tak berleher sebagaimana gajah. Ya, tapi Allah panjangkan apanya? Belalainya dibuat panjang. Subhanallah. Ada binatang yang panjang lehernya, tapi tak panjang mulutnya, sebagaimana jerapah. Semuanya Allah ciptakan. Ya, terkadang warnanya mirip-mirip. Yang ada di lautan warnanya loreng, dalam lautan, ya, di daratan juga ada yang warnanya loreng-loreng. Subhanallah, mirip-mirip. Ya. Macan tutul itu di daratan, dalam lautan ada ikan yang mirip-mirip dengan ikan macan tutul. Warnanya mirip-mirip, belang-belang. Subhanallah. Semua sempurna. Ya, antara zebra dan jerapah warnanya mirip-mirip tapi beda. Ya. Antara harimau akar, semuanya Allah telah bentuk, semuanya telah Allah Subhanahu wa taala gambar dengan gambar yang layak bagi masing-masing. Ya, Allah buat makhluk yang terbang, banyak yang terbang, berbeda-beda. Capung terbang dengan 4 sayapnya yang aneh. Kupu-kupu terbang dengan 4 sayapnya juga yang indah. Burung terbang dengan sayapnya. Ayam tak bisa terbang walaupun punya sayap. Subhanallah. Ada itik yang badannya besar, ternyata juga bisa terbang jauh sejauh-jauhnya. Bahkan ikan pun ada yang Allah buat terbang. Ikan terbang, Allahu Akbar. Tuh lihat di YouTube, ikan terbang, nanti klik. Subhanallah. Bagaikan burung dia terbang, tapi tak jauh-jauh. Ketika dikejar ikan-ikan besar, dia naik ke atas, terbang dengan sayap-sayapnya. Subhanallah. Untuk dapat menyelamatkan dirinya daripada kejaran ikan yang besar. Terkadang terbang dari atas, ada burung di atas yang siap untuk memangsanya. Kadang dia masuk lagi karena ada burung. Subhanallah. Ya, selamat dari kejaran di bawah, tak selamat dari kejaran di atas. Kadang lompat dari bawah, dimakan di atas. Subhanallah. Allah buat burung-burung yang di udara menikmati makanan dalam lautan. Kadang-kadang ikan dalam di lautan juga Allah berikan kesempatan untuk mendapatkan nikmat makanan ikan-ikan, makanan burung-burung yang di udara. Kadang-kadang burung mendekat terkam oleh ikan. Subhanallah. Masing-masing telah Allah tentukan dengan ketentuannya.
Dan tidak sama burung elang dengan terbangnya, dengan kehebatannya, dengan burung-burung pemakan ikan. Mulutnya yang berbeda, karakternya yang subhanallah. Perhatikan burung-burung terbang itu yang mangsa ikan. Ketika dia jatuh ke bawah, kuncup bagaikan torpedo. Begitu kencangnya, zup masuk ke dalam, langsung dapat. Allahu Akbar. Kalau elang tiru seperti itu, habis elang. Masing-masing yang tentukan. Allahu Akbar. Itulah namanya al-khaliqu. Apalagi al-bari'u, al-musawwiru. Subhanallah. Tak ada yang keliru, ya. Tak ada yang keliru. Semuanya sempurna. Kata Allah Subhanahu wa taala, al-musawwiru lahul asmaul husna. Dia memiliki nama-nama yang indah. Yusabbihu lahu ma fis samawat. Bertasbih kepadanya semua yang terdapat di langit, berupa malaikat-malaikat. Angin bertasbih, petir bertasbih, awan bertasbih, burung-burung bertasbih. Ya, ma fis samawati, bintang-bintang bertasbih, bulan bertasbih, matahari bertasbih. Semua planet-planet bertasbih yang jumlahnya miliaran. Wal ard, dan semua yang di bumi bertasbih kepada Allah. Ya. Binatang-binatang, tumbuhan-tumbuhan, manusia-manusia dari orang-orang mukmin kecuali orang-orang kafir dan bangsa jin yang kafir. Seluruhnya tunduk kepada ketentuan Allah kecuali makhluk yang bernama kafir, baik dari golongan jin dan manusia yang tidak pernah bertasbih memuji Allah Subhanahu wa taala. Wa huwal azizul hakim. Dialah Tuhan yang maha perkasa, tak akan dapat dikalahkan. Ya. Yang maha bijaksana, semua ketentuannya sesuai. Fa fi hadhil ayat, dalam ayat-ayat di atas, wasfun li asma'ihi subhanahu, adalah merupakan sifat-sifat bagi nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Wasfun li asma'ihi subhanahu jami'iha bi anna husma. Ayat-ayat di atas menyifati semua nama-nama Allah itu adalah nama yang sempurna, kebaikannya, keindahannya, keelokannya. Ay balighatun fil husni kamaluhu wa muntaha. Ya, yang paling ujung daripada keindahan itulah dia. Andai kata keindahan itu bertingkat-tingkat, yang terujungnya ghayah. Ghayah itu sesuatu yang paling terujung, yang paling tertinggi, itu namanya ghayah. Ghayatun fil husni, sempurna keindahannya. Tak ada lagi di ujung ini keindahan. Itulah maknanya. Ya, kamaluhu wa muntahahu, sempurna. Ya, ujung daripada kesempurnaan nama-nama dialah nama Allah. Wahya jam'ul ahsan, dan al-husna itu jamak dari kata-kata al-ahsan. La jam'ul hasan, bukan jamak hasan. Hasan bukan itu jamaknya. Fahiya af'al tafdhil, maka ahsan itu adalah af'alu tafdhil. Ya, mu'arrafatun bil lam, yang dikasih dengan tambahan alif dan lam. Ay, maka maknanya la ahsan minha biwajhin minal wujuh. Tidak ada yang lebih baik dari segala macam sisi sebagaimana nama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ballahal husnul kamilut tam. Tapi setiap nama-nama tersebut adalah nama yang memiliki kesempurnaan, keindahan. Al-mutlaq, secara mutlak, likauniha ahsanul asma, karena dialah sebaik-baik nama. Wa huwal mathalul a'la, dan itulah yang Allah sebutkan dengan kata-kata al-mathalul a'la, perumpamaan yang tertinggi dari kesempurnaan. Fi qawlihi, dalam firman-Nya, walahul mathalul a'la fis samawati wal ard. Bagi Allah lah permisalan yang tertinggi dari sisi kesempurnaan di langit maupun di bumi. Kalau antum dengar saya berbicara, selalu saya ucapkan kata-kata walahul mathalul a'la setelah saya berikan perumpamaan, ya, terhadap makhluk. Selalu saya katakan, misalnya beriman dengan takdir Allah tabaraka taala mencakup 4 hal. Mengimani Allah punya ilmu, yang ilmu tersebut meliputi segala sesuatu. Ya, ilmu yang Allah SWT dengannya meliputi apa yang terjadi, yang telah terjadi, yang akan terjadi, dan apa yang tak terjadi, bagaimana seandainya dia terjadi. Itu semua ada dalam ilmu Allah tabaraka taala. Itu makna beriman kepada takdir yang pertama.
Adapun yang kedua, beriman kepada takdir maknanya meyakini ilmu tersebut telah dituliskan dalam catatan yang sempurna dalam kitab induk yang disebut ulama Lauh Mahfuz, dalam Quran dengan kata-kata kitabun maknun, ya. Kitab yang benar-benar tersembunyi, hanya Allah yang mengetahuinya, yang terjaga. Bahkan malaikat pun tak tahu apa isi kitab tersebut. Namanya apa? Lauh Mahfuz. Yang ketiga, kita mengimani Allah punya kehendak untuk mewujudkan sesuatu, ya, mengadakan sesuatu, menurunkan sesuatu, memusnahkan sesuatu, meniadakan sesuatu, ya. Ini namanya kehendak. Kita yakini Allah punya kehendak. Yang keempat, beriman kepada takdir. Kita meyakini akan datang masanya Allah mewujudkan kehendaknya tersebut. Ini disebut dengan nama khalq. Allah SWT mewujudkan apa yang Dia kehendaki. Misalnya, Allah mengkehendaki terjadi tsunami. Telah ada pada ilmunya. Dia tuliskan, Dia kehendaki datang masanya terjadi tsunami di Sendai di Jepang, terjadi tsunami di Aceh, dengan apa yang tak pernah meleset daripada ilmunya dan catatannya. Jadi setelah Allah mengkehendaki, Dia wujudkan apa-apa yang Dia kehendaki. Inilah beriman yang takdir ada 4 tingkatan. Mengimani apa pertama? Ilmu Allah meliputi segalanya. Ilmu tersebut telah Dia tuliskan. Kemudian Dia kehendaki untuk mewujudkan. Telah ada bagi Allah SWT rencana untuk mewujudkan apa yang Dia kehendaki, atau meniadakan, menambah, mengurangi, dan seterusnya. Yang keempat, datang masanya Allah wujudkan apa-apa yang ada dalam ilmunya tersebut, yang telah tertulis dalam catatan Lauh Mahfuz, yang telah ada dalam kehendak Allah SWT. Perumpamaannya bagaikan seseorang, ya, arsitektur yang ingin mewujudkan gedung. Dia telah memiliki ilmu karena dia belajar dari kecil sampai besar bagaimana menggambar gedung yang baik. Dia punya ilmu di benaknya. Kemudian dia duduk di komputer dan dia mulailah membuat, ya, rancangan tersebut. Setelah itu sempurnalah rancangan itu. Pindahlah dari otaknya kemana? Ke dalam catatan di komputer. Setelah itu dia punya wacana. Ini akan saya wujudkan nanti 1 bulan, 2 bulan. Datang hari hanya masaha, kemudian dia bangunlah bangunan tersebut. Seperti itulah kira-kira makna beriman kepada takdir. Walillahil matsalul a'la. Tapi tentunya Allah memiliki perumpamaan yang sempurna. Karena tak pernah salah rancangan Allah. Perancang di dunia, arsitektur kadang salah. Buktinya apa? Dibongkar gedung-gedung yang telah dibuat. Tiangnya kurang, akhirnya tambah tiang. Inilah beda antara makhluk dengan Allah. Allah tak pernah salah, subhanahu wa ta'ala. Jadi setiap kali kita mengatakan walillahil matsalul a'la, contohnya Allah memiliki sifat mendengar, kita pun memiliki sifat mendengar. Makhluk binatang memiliki sifat mendengar. Sebagian binatang lebih peka daripada manusia, indera mereka, subhanallah. Siapa yang dapat mengalahkan kelelawar, matanya yang terbang di malam hari tanpa ada senter? Kalau kita bawa mobil tanpa lampu, nabrak-nabrak, kelelawar tak pernah ceritanya mati karena nabrak gedung. Tak ada. Subhanallah. Siapa yang menciptakan? Allahu Jalla wa'ala. Bagaimana pula dengan penciptanya, subhanahu wa ta'ala. Tentu Allah melihat, kita pun melihat. Tak akan mungkin dapat disamakan penglihatan kita dengan penglihatan Allah. Walillahil matsalul a'la. Bagi Allah lah perumpamaan yang sempurna dalam segala bab. Ay al-kamalul a'zam fi dzatihi wa asma'ihi wa sifatihi. Ya, kesempurnaan yang maha agung dalam nama-namanya dan dalam sifat-sifatnya dan dalam zatnya tabaraka ta'ala. Walidha kanat ahsanal asma. Karena itulah semua nama-nama Allah itu yang terbaik. Bal laysa fil asma'i ahsanu minha. Tak ada dalam nama-nama sebaik nama-nama Allah. Wala yasuddu ghairuha masaddaha. Tak dapat digantikan dengan yang lain. Wala yaqumu ghairaha maqamaha. Wala yaqumu ghairaha maqamuha. Wala yuaddi ma'naha. Tak akan dapat digantikan dengan nama-nama lain. Tak akan dapat diberikan baginya posisi diambil daripada nama-nama lain. Wa tafsirul ismi minha bi ghairihi laisa tafsiran bi muradifin mahdhin. Menafsirkan, ya, nama daripada nama-nama Allah Subhanahu wa taala dengan selainnya, dengan bahasa lain, ya, laisa tafsiran bi muradifin mahdhin. Bukanlah tafsiran tersebut sinonim dengan nama Allah sebagaimana saya katakan.
bahwasanya nama Allah Al-Khaliq tidak sama dengan yang saya terjemahkan sebagai apa? Tuhan pencipta. Itu terjemah mendekatkan saja. Kadang-kadang ada 2-3 nama begitu mirip, menterjemahkannya kesulitan kita. Sebagaimana tadi Al-Musawwir dengan Al-Bari'u. Subhanallah. Al-Alimu, Al-Alimu. Itu makna yang begitu dekatnya tapi memiliki perbedaan. Ya, jadi apapun yang diterjemahkan itu hanyalah mendekatkan, bukan dia itu. Bal huwa ala sabilit taqribi wat tafhim, hanyalah upaya untuk mendekatkan dan memahamkan saja. Likamaliha fi mabnaha wa ma'naha, karena sempurna nama-nama tersebut. Ya, apanya? Mabnaha wa ma'naha, baik namanya dan kandungan yang tercakup dalamnya. Wa li husniha fi alfadhiha, karena indahnya lafaz-lafaznya. Wa madlulatiha, dan apa yang ditunjukkan atas lafaz-lafaz tersebut. Fahiya ahsanul asma, maka karena itulah dia sebaik-baik nama. Wal wasfu bil husna wasfun laha kulluha, maka karena itulah semua nama Allah disifati dengan husna. Fahiya kulluha husna, semuanya elok, sempurna keelokannya. Laisa fiha ismun ghairu dzalik, tak ada yang tak sempurna. Liannaha kullaha asma'u madhin, karena seluruhnya nama-nama tersebut adalah nama yang terkandung padanya pujian. Wa hamdin, lihatlah, antara madhin dengan hamdin saja mirip-mirip maknanya. Ya, nama-nama tersebut mengandung pujian dan pujaan. Allahu Akbar. Ya. Wa thana'in, semua mirip-mirip. Ya. Kalau anda kata alhamdu, kita memuji Allah sekali pujian. Kalau anda kata kita ucapkan as-sana'u, maka kita memuji Allah dengan banyaknya nama-namanya. Memuji dan memuja. Ini adalah upaya mendekatkan makna. Wa tamjidun, ya, nama yang penuh dengan kemuliaan. Wallahu tabaraka ta'ala, dialah Allah tabaraka, Tuhan yang maha berkah. Wa ta'ala, Tuhan yang maha tinggi. Likamalihi, maka Allah tabaraka ta'ala likamalihi wa jalalihi, karena kesempurnaannya, karena keagungannya. Wa jamalihi, karena kecantikannya. Wa azamatihi, karena keagungannya. La yusamma, takkan dapat diberikan nama untuknya illa bi ahsanil asma'i, kecuali dengan nama-nama yang terbaik. Kama annahu la yusafu illa bi ahsanis sifati, sebagaimana dia tak layak disifati kecuali dengan sifat yang terbaik. Wa la yuthna alaihi illa bi akmalis tsana'i wa ahsanihi wa atyabih, dan tak layak dia dipuja kecuali dengan pujaan-pujaan yang sempurna, yang terbaik, yang terbagus. Subhanallah. Wa asma'ullah innama kanat husna, dan nama-nama Allah dianggap dia husna. Kenapa? Likauniha dallat ala sifati kamalin, karena semua nama-nama tersebut menunjukkan sifat yang maha sempurna, azimatin, yang maha agung, lillah, milik Allah. Fama kana minal asma'i alaman mahdhan la yadullu ala sifatin, maka nama-nama, ya, yang dia hanyalah nama-nama belaka, la yadullu ala sifatin, tapi tidak menunjukkan kandungan sifat dalam nama-nama tersebut. Lam yakun min asma'illah, bukan daripada nama Allah SWT. Apapun nama yang indah tapi tak menunjukkan, ya, apapun konsekuensi daripada nama tersebut, bukan nama Allah SWT. Nama Allah, semua nama-namanya indah, dalamnya ada kandungan sifat yang sempurna. Ar-Rahman, nama Allah yang maha indah, dalamnya terkandung sifat rahmat Allah Jalla wa Ala. Wa ma kana minha laysa dalan ala sifati kamal, maka apapun dari nama-nama yang tidak menunjukkan sifat yang sempurna, bal imma dalan ala sifati naqsin, tapi terkadang nama tersebut menunjukkan sifat-sifat yang kurang, atau sifatin munqasimatin ilal madhi wal qadah, atau sifat-sifat yang dalamnya terkandung pujian ataupun kejelekan. Lam yakun min asma'illah, itu bukan nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Fa asma'ullahi jami'uha tauqifiyah, nama Allah semuanya tauqifi. Makna tauqifi, tak dapat kita buat. Semua nama Allah tak bisa menerima ijtihad, tak bisa diperkira-kirakan. Maka tidak ada nama Allah Al-Wajid,
Walaupun Allah itu memiliki sifat ada, wujud, tapi nggak ada namanya al-wajid. Ya. Dan seterusnya. Tidak ada kita sebutkan nama Allah al-qa'im bi nafsihi. Tidak ada, walaupun dia berdiri dengan sendirinya. Allahu Jalla wa'ala. Semua nama-nama Allah tidak menerima ijtihad. Itulah maknanya tauqifiyah. Dalatun ala sifati kamal, yang menunjukkan sifat yang sempurna, wa nu'uti jalalin lirabbi tabaraka ta'ala. Ya. Dan menunjukkan sifat-sifat yang mulia bagi Rabb Allah tabaraka ta'ala. ولهذا فإن كل اسم من أسماء الله دال على معنى من صفات الكمال ليس هو المعنى الذي دل عليه الاسم الآخر. Berkata Syekh Abdul Razak Al-Badr hafizahullah dalam kitabnya Fiqh Al-Asma Al-Husna. Oleh karena itu, maka sesungguhnya setiap nama daripada nama-nama Allah menunjukkan atas makna tertentu daripada sifat-sifat yang padanya ada kesempurnaan, yang mana tidaklah dia sama dengan makna dari nama-namanya yang lain. Ar-Rahmanu mathalan, contohnya nama Ar-Rahman yadullu ala sifatir rahmah, menunjukkan Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat rahmat. Wal Azizu, dan nama Al-Aziz yang artinya Tuhan yang Maha Perkasa, yadullu ala sifatil izzah, menunjukkan Allah memiliki sifat keperkasaan. Wal Khaliqu yadullu ala sifatil khalqi, nama Allah Al-Khaliq, Sang Pencipta, menunjukkan Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat mencipta. Wal Karim yadullu ala al-karam, ala sifatil karam, dan nama Allah Al-Karim yang Maha Dermawan menunjukkan Allah memiliki sifat dermawan. Wal Muhsinu yadullu ala sifatil ihsani wa hakadha, demikian juga nama Allah Al-Muhsin yang Maha Baik menunjukkan Allah memiliki sifat selalu berbuat kebajikan. Ikhwatul kiram rahimakumullah, beda antara ahlu sunnah dengan ahlul bid'ah. Bahwasanya ahlu sunnah meyakini setiap nama Allah Subhanahu wa taala memiliki makna yang tersendiri, yang mana satu nama ya memiliki satu sifat yang berbeda dengan nama lain, dan sifat ditunjukkan oleh nama-nama tersebut. Adapun ahlu bid'ah mengatakan nama Allah hanyalah nama-nama belaka, tidak menunjukkan sifat, sebagaimana orang-orang Mu'tazilah yang mereka mengatakan nama-nama Allah adalah ya a'lamun mahdhun, nama-nama belaka, tidak menunjukkan sifat. Bagi mereka tak ada beda antara Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Jabbar, Al-Quddus, As-Salam, Al-Muhaimin, Al-Aziz. Semuanya bagi mereka tak ada bedanya, semua sama. Adapun Ahlussunnah mengatakan tidak. Setiap nama-nama Allah itu memiliki sifat yang tersendiri yang berbeda dengan nama-nama lain, dan sifat yang dikandung dalamnya. Ya, itu membedakan antara kita dengan mereka. Orang-orang Mu'tazilah mengatakan tidak, semuanya nama-nama Allah itu sama, enggak ada bedanya. Ya, satu sama lain, karena mereka meyakini Allah Subhanahu wa taala tidak layak memiliki sifat. Wa in kanat jami'uha muttafiqatan fi dilalati 'ala ar-rabb tabaraka ta'ala. Nama-nama yang banyak ini, meskipun semua nama-nama ini memiliki sifat yang berbeda satu sama lainnya, tapi semuanya sepakat bahwasanya semua nama-nama ini yang terkandung dalam sifat menunjukkan Allah yang satu, Ar-Rabb tabaraka ta'ala. Walihada fahiya min haitsu dilalatiha 'ala dzati mutaradifah. Karena itulah, andai kata nama-nama ini dikaitkan dengan zat Allah Subhanahu wa taala, semua nama-nama ini adalah sinonim. Maksudnya semua nama-nama ini menunjukkan Allah semata, Tuhan yang satu. Wa min haitsu dalalati 'ala sifati mutabayyinah. Tetapi apabila dikaitkan dengan sifat, setiap sifat-sifat tersebut berbeda satu sama lainnya. Tak sama antara sifat perkasa ya dengan sifat misalnya memberi rezeki, dengan sifat mencipta. Tak mungkin dapat disamakan. Dilalati kulli ismin minha ala ma'nan khasin mustafadun minhu.
Karena setiap nama-nama tersebut memiliki makna yang tersendiri yang diambil daripadanya sifat-sifat tersebut. Qala al-'allamah Ibnu Qayyim rahimahullah. Berkata al-'allamah Ibnu Qayyim rahimahullah. Al-'allamah maknanya adalah orang alim yang besar. Asma'ur Rabbi tabaraka ta'ala kulluha asma'u madhin. Semua nama-nama Allah itu adalah nama-nama yang terpuji. Walau kanat alfadhan mujarradatan la ma'aniya laha lam tadulla al madhi. Sekiranya lah dibenarkan pendapat orang-orang ahlu bid'ah Mu'tazilah contohnya. Mereka mengatakan nama-nama Allah hanyalah lafaz-lafaz saja yang tidak ada dalamnya kandungan makna, maka lam tadulla al madhi. Pastilah nama-nama ini tidaklah dapat dipuji. Kalau sama saja antara Rahman, Ar-Rahim dengan Al-Ghaffar, Al-Qahhar, sama semuanya, maka tak ada padanya keutamaan. Nama-nama ini menjadi utama karena setiap nama mengandung sifat. Subhanallah. Ya. Wa qad wasafaha Allah subhanahu bi annaha husna kullaha. Dan Allah telah menyifati bahwasanya nama-namanya itu semuanya indah. Kenapa indah? Karena mencakup sifat. Kalaulah tidak mencakup sifat, tak ada indahnya. Sebagaimana seseorang yang namanya bagus, namanya karim, mulia, tapi bakhil, tak ada maknanya. Ya, namanya karimun jawad, sakhiyun fayyad. 5 nama dikumpulkannya. Karimun, jawad, yang dermawan, yang baik. Ya, kemudian apalagi tadi? Karimun jawad. Kemudian dikatakan fayyad, yang berlimpah-limpah kebaikan. Menunjukkan satu orang, tapi semua nama ini tak sama dengan orangnya. Orangnya bakhil alias tamak alias kedekut. Ya, ini taklah padanya ada keindahan, hanya sekedar nama-nama. Adapun Allah tidak. Setiap nama-nama Allah Subhanahu wa taala itu memiliki sifat. Yang antara satu nama memiliki sifat dengan nama yang lain memiliki sifat yang tersendiri pula, yang mana sifat-sifat ini berbeda satu sama lainnya. Tak akan dapat disamakan antara sifat rahmat dengan sifat pengampun, penyayang, pemberi rezeki dan seterusnya. Faqala, karena itulah Allah mengatakan tentang dirinya, walillahil asmaul husna. Allah memiliki nama-nama yang begitu indah, fad'uhu biha, maka berdoalah kalian dengan nama-nama tersebut. Wadharul ladzina yulhiduna fi asma'ih. Tinggalkan, biarkan orang-orang yang menyimpang dalam memaknai nama-namanya. Sayujzauna ma kanu ya'malun. Mereka akan mendapati balasan apa yang mereka lakukan. Fahiya lam takun husna limujarradi al-lafzi. Maka nama-nama Allah enggak boleh dikatakan al-asmaul husna kalaulah nama tersebut hanyalah lafaz-lafaz belaka. Bal lidalalatiha atau lidilalatiha ala awsafil kamal. Nama Allah disebut Asmaul Husna karena nama-nama tersebut menunjukkan sifat-sifat yang sempurna yang terkandung di dalamnya. Ya. Yang kita herankan, sebagian daripada negeri-negeri Islam, mereka mengetahui bahwasanya Allah SWT memiliki nama-nama yang banyak, 99 nama kata mereka. Bahkan sebagian mereka menuliskan nama-nama tersebut di mushaf, di sampul-sampulnya. Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Quddus, As-Salam. Herannya, mereka tidak meyakini bahwa nama-nama ini mengandung sifat-sifat. Mereka hanya batasi sifat pada 7 sifat, atau pada 13 sifat, hanya 20 sifat. Ini yang kita heran. Mereka pun tak sepakat berapa sifat Allah. Ada yang batasi hanya 7, ada yang batasi hanya 13, ada yang batasi hanya 20. Ya. Maka kemana nama-nama yang 99 ini? Subhanallah. Ya. Kita heran. Mereka tidak meyakini nama-nama ini memiliki sifat. Semua nama-nama ini mereka akan pulangkan kepada sifat yang mereka yakini, yang wajib bagi Allah 7 atau 13 atau 20. Contohnya sifat rahmat. Kata mereka bukan rahmat, tapi ini adalah iradatul ihsan. Allah Subhanahu wa taala punya kehendak ingin berbuat kebaikan. Bukan mahabbah, bukan cinta. Allah enggak layak memiliki sifat cinta. Tapi maksudnya adalah iradatul in'am, iradatul ihsan, kehendak Allah untuk memberikan kebaikan.
Mereka pulangkan kepada makna iradah. Bukan tangan, tapi maknanya adalah qudrah, kekuasaan. Ya, dan begitulah seterusnya. Yang menunjukkan bahwa setiap nama-nama ini mengandung sifat, ya, yang berbeda satu sama lain. Disebutkan di sini sebagai contoh. Walihada lamma sami'a ba'dul Arabi qari'an yaqra'. Oleh karena itulah, tatkala ada sebagian orang-orang Arab mendengar seorang qari yang membaca ayat, was-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma. Pencuri laki-laki dan pencuri wanita, potonglah masing-masing tangan keduanya, jazaan bima kasaba, sebagai balasan atas apa yang mereka lakukan, nakalan minallah, sebagai bentuk hukuman daripada Allah. Wallahu ghafurun rahim, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Qala, berkatalah orang Arab ini, laisa hadza bikalamillah. Apa yang kau baca ini bukanlah perkataan Allah. Orang Arab ini tak hafal. Dia enggak hafal Quran. Ketika dia dengar qari membaca demikian, pencuri laki-laki dan perempuan, potonglah kedua tangannya sebagai balasan dan hukuman daripada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kata dia, tak mungkin ini firman Allah Subhanahu wa taala. Maka berkatalah sang qari, faqala al-qari atukadzibu bikalamillah ta'ala? Apakah engkau mendustakan perkataan Allah? Faqala la, bukan, aku tidak mendustakan, tapi yang kau baca ini bukan firman Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Walakin laisa hadza bikalamillah. Ini bukan firman Allah. Fa'ada ila hifdhihi. Akhirnya qari ini kembali melihat Quran, kembali mengecek hafalannya yang dia baca. Taulah dia keliru. Wa qara'a, akhirnya diperbaikinya. Bukan wallahu ghafurur rahim, tapi wallahu azizun hakim ujungnya. Subhanallah. Karena itulah kesalahan dalam membaca Quranul Karim, ya, merubah semua maknanya. Maka tak boleh kita salah membaca Quranul Karim. Apa kata orang Arab tersebut setelah mendengar ujungnya dirubah dari wallahu ghafurur rahim menjadi wallahu azizun hakim? Faqala al-a'rabiyyu, berkatalah orang Arab ini, sadaqta. Kali ini kau benar. Ini firman Allah. Apakah orang Arab ini hafal? Tidak. Dari mana dia tahu? Bahasa. Subhanallah. Karena setiap daripada sifat-sifat Allah itu, ya, tak akan mungkin berbeda dengan perbuatan-perbuatannya. Ya, antara nama dan sifat tak akan mungkin berbeda satu sama lainnya. Faqala al-a'rabiyyu sadaqta. Maka berkatalah orang Arab tersebut, kali ini engkau benar. Azza fahakama faqata. Karena Allah itu Maha Perkasa, maka dengan itulah Allah menetapkan harus dipotong tangan pencuri. Walau ghafara, andai kata kau gantikan azza dengan kata-kata ghafara, kalau engkau katakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala setelah menyuruh potonglah tangan perempuan dan laki-laki jika mencuri sebagai balasan daripada Allah dan hukuman, sesungguhnya Allah Maha Pengampun. Andai kata kau gantikan kata-kata azza Maha Perkasa dengan ghafara, Maha Pengampun, ya. Kemudian warahima, engkau gantikan kata-kata hakim yang maha bijaksana dengan keputusannya memotong tangan pencuri, itulah yang paling bijak. Ya, kau ganti kata-kata hakim dengan kata-kata rahim. Allah Subhanahu wa taala itu Maha Pemberi rahmat, lama qata'a. Tak akan mungkin Allah potong andai kata dia memiliki rahmat. Ya, mustahil. Andai kata kau baca ayat ujungnya, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang, tak bersesuaian, karena ayat ini menceritakan tentang perkara pencuri harus dipotong tangannya sebagai balasan. Maka ujungnya ini semua keputusan Allah, karena Allah Maha Perkasa dan Maha Bijaksana semua keputusannya. Bukan Maha Pengampun lagi Maha Penyayang, tak bersesuaian antara ayat, ya, antara apa yang Allah SWT tentukan dengan sifatnya. Ya, Allah Maha Bijaksana dengan segala macam keputusannya dan Maha Perkasa. Karena itulah dia potong tangan pencuri, agar jangan mereka menganggap bahwasanya Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang, membiarkan mereka berbuat maksiat. Tidak, ada hukuman. Dan hukuman tersebut bukanlah karena kezaliman, tapi karena kebijaksanaan Allah SWT. Banyak orang-orang mengatakan, kasihan tangannya dicuri, tangan pencuri dipotong, Ustaz, kasihan, hilang tangannya, cacat seumur hidup, biarlah dia di penjara.
Lebih baik lagi di penjara daripada dipotong tangan. Kita katakan subhanallah. Andai kata kita gali hikmah daripada segala macam ketetapan Allah Subhanahu wa taala, maka kita dapat sempurna ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, andai kata dipotong tangannya selesai, lepas. Dia masih bisa bekerja, dia bisa menafkahi anak istrinya. Subhanallah. Dan adapun masalah bertobat, dia bisa bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dia masih dapat bersama keluarganya, anaknya, istrinya, dibandingkan di penjara. Negara payah kasih makan dia. Kemudian berkumpul di sana antara orang yang jahat dengan jahat yang lain. Maka kita melihat banyak sekali residivis. Setelah keluar dari penjara, bahkan lebih dahsyat, lebih ahli lagi merampoknya, mencurinya. Akhirnya mati ketembak. Berapa banyak kemarin kita baca di berita, ini yang ketembak residivis. Subhanallah. Pulang balik keluar masuk penjara. Ya, semakin keluar dari penjara, semakin dahsyat ilmunya. Penjara ini jika dibandingkan dengan ketentuan hukum Allah Subhanahu wa taala, banyak sekali sisi-sisi negatifnya. Ya, pertama, ini yang kita dapat gali, habis uang negara kasih makan tuh para penjahat. Subhanallah. Dari mana uang negara? Dari kantong mereka. Dari mana? Kita juga kata orang Melayu. Subhanallah. Untuk buat gedungnya, sewa sipirnya, subhanallah, keamanannya, habis uang negara. Kadang-kadang karena mereka, subhanallah, orang-orang jahat tak diperlakukan mereka sebagai manusia di penjara-penjara. Subhanallah, menzalimi hak mereka sebagai manusia. Kadang-kadang penjara yang sempit dikumpulkan banyak orang. Subhanallah, menzalimi mereka meskipun mereka penjahat, mereka tak boleh dizalimi. Subhanallah. Ya. Kadang-kadang gara-gara perebutan mereka berkelahi, bunuh-bunuhan di sana, kadang-kadang bakar-bakaran, ya. Dengan sebab di penjara banyak kemaslahatan terabaikan. Anak istri mereka tak makan, maksudnya dengan sebab dia lagi karena dia tak mungkin bekerja, subhanallah, ya. Kemudian dia di sana bukan berkumpul dengan santri-santri, berkumpul dengan orang-orang jahat semacamnya. Akhirnya mereka bertukar pengalaman. Oh, ini kurang canggih caranya merampok. Ini yang paling canggih. Belajar mereka satu sama lain. Subhanallah. Bahkan mereka buat jaringan. Nanti kok sudah lepas, kita buat jaringan. Kita harus buat network. Jaringan kerjasama. Kita harus, gak layaknya sekedar batu haji, gak, kita harus mendunia. Di mana mereka dapatnya? Di penjara. Subhanallah. Tapi dengan dipotong tangan, selesai. Tiap kali mau mencuri, satu dah hilang kawannya. Mencuri sekali lagi, habis tangan satu lagi. Takkan mungkin dan mustahil orang yang mencuri, dipotong tangannya, mencuri kembali mustahil. Berpikir 50.000 kali, 70.000 kali mereka. Ini udah hilang kawan satu nih. Aku mencuri satu lagi, habis di tangan. Subhanallah. Ini baru hari ini keluar, besok curi lagi. Ada atau enggak? Adakah orang setelah dipotong tangannya besok mencuri lagi? Hampir-hampir tak ada, mungkin tak ada. Ceritanya tak ada. Mencuri lagi, potong tangan kirinya. Subhanallah. Dua-dua udah hilang, gimana mau gaib? Mustahil. Maka Allah mengatakan Azizun Hakim. Dia maha perkasa dengan segala macam keputusannya. Tak layak dikatakan enggak ini, enggak layak Allah. Enggak ini. Aziz, maha perkasa. Terhadap orang-orang zalim dia berkuasa. Memberikan bagi mereka hukuman. Dan semua hukumannya tak ada padanya unsur kezaliman. Semuanya adalah hikmah dan kebijaksanaan. Subhanallah. Ada seorang sahabat, wanita, Bani Makhzum, ya, yang dia mencuri. Subhanallah. Maka datanglah ketika itu orang-orang mengatakan kepada Usama, engkau ini adalah kesayangan Nabi SAW. Bilanglah sama Nabi, jangan tangannya dipotong. Kami tidak merasa nyaman. Kami merasa malu tangannya dipotong. Dia orang mulia. Dia berbangsa, bersuku. Dia, ya,
adalah orang yang begitu mulia, nasabnya di tengah-tengah kami. Kami sukunya merasa malu andai kata dia dipotong tangannya. Bilang sama Nabi, datanglah Usamah, ya Rasulullah, janganlah dipotong tangan si fulan, ya. Sesungguhnya andai kata dipotong tangan si fulanah, kaumnya merasa malu gini-gini. Maka berkata Rasulullah, atashfa fi haddin min hududillah. Usamah, engkau nekat menjadi perantara meminta syafaat dalam penerapan hukum Allah SWT. Usamah, kau tahu, wallahi demi Allah, lau anna Fatimata binta Muhammadin sariqat, kalaulah Fatimah putri Muhammad mencuri, laqata'tu yadaha, ku potong tangannya. Apa lagi yang lain? Putriku sendiri ku potong. Subhanallah. Ya Usamah, binasanya umat-umat sebelum kita. Andai kata yang mencuri adalah orang-orang yang miskin, hina, dina, kere, mereka potong tangannya. Andai kata yang mencuri, koruptor, penjahat besar, ya, maka mereka biarkan. Karena itulah mereka binasa. Subhanallah. Ya, jadi yang namanya penerapan hukum Allah itu semuanya dengan hikmah dan kebijaksanaan. Semua hukum buatan manusia, hukum yang coba-coba dan uji coba. Boleh jadi baik, boleh jadi benar, dan banyak sekali celah-celahnya. Banyak sekali apanya? Celah-celahnya. Masing-masing pihak, masing-masing pengacara membuat tafsiran yang berbeda-beda satu sama lain terhadap hukum yang mereka buat sendiri. Karena banyak celah-celah dan peluang. Adapun Islam enggak ada cerita. Subhanallah. Allah yang menciptakan manusia, Allah yang lebih tahu apa yang memperbaiki manusia. Karena itulah dia buat syariat yang sesuai dengan manusia. Tak ada celah padanya. Semua hukumannya sesuai. Allah yang menciptakan manusia, Allah yang lebih tahu apa yang memperbaiki manusia. Karena itulah dia buat syariat yang sesuai dengan manusia. Tak ada celah padanya. Semua hukumannya sesuai. Sebagian orang dengan akal sempitnya mencurigai ketetapan Allah. Ya, ini tak benar Quran. Masa dibeda-bedakan warisan laki-laki 2, perempuan 1? Ini tak benar. Sekarang perempuan bekerja sebagaimana laki-laki. Mereka juga berusaha payah, harus disamakan. Eman si sapi, eman si pasi. Ini gender. Tak benar agama Islam, agama Quran, tak benar kalam Allah dan Quran. Kata mereka kaum liberalis, bukan saya. Jangan dipotong perkataan saya. Ustaz bilang tak benar Islam. Karena sekarang banyak zaman tukang potong perkataan orang. Sepotong dah. Subhanallah. Ya, ini perkataan mereka. Tak benar ini semua hukum Islam. Kesian jadi perempuan dalam Islam. Dikebiri hak-haknya. Warisan dapat 1, nikah hanya boleh 1 lagi suaminya. Apa ini? Suami boleh nikah 1, 2, 3, 4. Mana keadilan? Subhanallah. Tak benar. Lihat ini perempuan di Al-Quran. Boleh dipukul. Mana keadilan? Laki-laki tak boleh pukul perempuan. Banyak mereka serang Islam dari segala macam hukuman. Apa Islam membolehkan perbudakan? Tak benar. Subhanallah. Semua keputusan Allah di baliknya Allah berjuta-juta hikmah. Ya. Tapi kalau kita enggak belajar, habis kita di toko-toko mereka. Syubhat-syubhat mereka sebarkan. Apa Islam membolehkan perbudakan? Babi diharamkan, budak boleh halal. Ini babi apa masalah besarnya? Budak masalah besar. Padahal wallah sampai akhirnya mereka masih memperbudak negeri-negeri kaum muslimin. Namanya saja negeri kaum muslimin merdeka, tapi mereka tidak merdeka. Dalam segala macam keputusan di sana yang kontrol orang-orang kufar karena kelemahan kaum muslimin, karena mereka meninggalkan agama mereka. Kembali kepada perkataan ini, azza wa qata'a. Dia maha perkasa, karena itulah dia buat keputusan, potong tangannya. Subhanallah. Ya, maka kita ingin menggambarkan sebenarnya wallah wajib bagi setiap negeri-negeri Islam kaum muslimin mereka kembali kepada hukum Allah secara total. Ya, walaupun menuntut hukum Allah tabaraka taala agar diterapkan,
bukan dengan cara-cara yang haram, bukan dengan cara memberontak, dengan cara menggulingkan penguasa yang sah. Tidak seperti itu jalannya. Dakwah, amar ma'ruf, nahi mungkar, dengan lemah, lembut, bijak, sesuai porsi masing-masing. Bukan akhirnya hukum taghut, kafir, tumpahkan darah. Bukan seperti itu. Dakwah. Subhanallah. Ya. Saking bencinya dia kepada perangkat-perangkat hukum, perangkat-perangkat negara. Sedang sholat, polisi sedang sholat, tak ada salah, tak ada dosa, tak ada angin, tak ada hujan. Subhanallah. Dia bacok. Di mana itu? Kasih. Taghut. Sambil sholat dia baca orang lari. La ilaha illallah. Ini pemikiran harus dibersihkan ini. Subhanallah. Ya. Kita jujur mengatakan umat ini perlu kembali kepada agamanya. Kembali kepada hukum Allah, tapi bukan dengan jalan-jalan kezaliman. Subhanallah. Pemberontakan, tidak, dakwah. Amar ma'ruf nahi mungkar, bukan dengan jalan yang ya mereka katakan revolusi apapun, tak ada jalannya itu. Itu hanyalah jalan buntu yang mendatangkan kemudaratan besar daripada manfaatnya. Walau ghafara wa rahima lama qata'a. Andai kata ujung ayat tadi ditutup dengan ya ayat wallahu ghafurur rahim, Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang, mustahil ya, jika ujungnya Allah Maha Pengampun bagi Maha Penyayang dipotong tangannya. Dalam perkara taubat iya, bertobatlah kalian, Allah Maha Pengampun Maha Penyayang. Ini enggak, potong tangannya karena mencuri, Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang, enggak cocok. Subhanallah. Karena itulah orang Arab mengatakan ini bukan kalamullah. Subhanallah. Ya. Walihadza idza khutimat ayatul rahmah bismi adzabin aw bil aqsi, karena itulah jika dibolak-balik ayat yang ujungnya rahmat diganti dengan azab, atau sebaliknya dhahara tanafurul kalam, akan tampaklah kontradiksi redaksi dalam Al-Qur'an, wa adamun intizami. Ini tak lagi tertib, berkata Allah Subhanahu wa taala, berserah, tak sesuai dengan logika, tak sesuai dengan alur berpikir, tak sesuai dengan redaksi. Andai kata kita yang merubah-rubahnya, maka ini menunjukkan setiap qari hendaklah berusaha untuk membaca Quran dengan dhabat. Jangan ada yang berguguran, jangan ada yang berjatuhan karena merubah makna, dan jangan salah menempatkan satu sama lain karena merubah makna. Subhanallah. Wa ala hadza, karena itulah fa inna doa Allah bi asma'ihil ma'muri bihi, sesungguhnya berdoa dengan bertawassul menyebutkan nama-nama Allah yang diperintahkan kita dengannya. Fi qoulihi, dalam firman-Nya, fad'uhu biha, berdoalah dengan nama-nama ini. La yata'atta illa ma'al ilmi bi ma'aniha, tak akan mungkin dapat terwujud dengan baik dalam doa ini kecuali dengan mengetahui makna-makna dari nama-nama itu. Subhanallah. Kalau antum minta rezeki, ya Allah berikanlah aku, ya Allah marzuqni, Allah berilah saya rezeki. Fa innaka antas syadidul iqab, cocok. Ya Allah berilah aku rezeki, engkau maha dahsyat hukumanmu, cocok. Tak cocok. Ini menunjukkan orang harus berusaha paham dengan apa yang dia zikirkan daripada nama Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, sungguh dia telah mengambil hukum, mengambil hartaku, mengambil hakku, menjanjikan, ya Allah, sesungguhnya engkau Maha Pengampun, Maha Penyayang. Tak cocok. Sesungguhnya engkau ya Tuhan berkuasa mengambil hukuman terhadap orang-orang yang telah berbuat kezaliman. Fa innaka anta syadidul liqab, baru cocok, baru sesuai. Ya. Kata beliau, fa innahu in lam yakun aliman bi ma'aniha, andai kata enggak tahu dengan makna daripada nama-nama tersebut, rubbama ja'ala fi du'a'ihil isma fi ghairi mawtini, mungkin dia salah menempatkan nama Allah yang satu bukan pada tempatnya. Ya Allah, Engkaulah Tuhan pemberi rezeki, ya Allah berikanlah kepadaku rezekimu, curahkan kepadaku rezekimu, sungguhnya Engkaulah Tuhan yang maha dahsyat azabmu. Tak sesuai. Ya.
Ka'an yakhtima talab ar-rahmah bismil azab. Contohnya dia meminta rahmat tapi ujungnya disebutkan nama Allah, ya, bahwa Allah Subhanahu wa taala pemilik azab. Awil aqsu atau sebaliknya. Fayadhharu at-tanafuru fil kalam wa 'adamu al-ittisaq. Tampaklah tak sesuai tentunya, ya, ucapan ini dan redaksi ini. Nah, wa man tadabbaru al-ad'iyah al-waridah fil Qur'anil Karim, yang senantiasa memperhatikan setiap doa-doa yang wujud yang ada dalam Qur'anul Karim, atau fi sunnatin Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang terdapat dalam sunnah Nabi, yajidu annahu ma min du'ain minha yukhtamu bi syai'in min asma'illahil husna illa wa yakunu fi dzalikal ismu irtibatun wa tanasubun ma'ad du'ail matlub. Tidaklah seorang mendapati dari doa-doa yang terdapat dalam Quran maupun sunnah, ya, yang ujung ditutup dengan nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang indah, kecuali bahwa nama-nama tersebut sesuai dengan apa yang diminta dalam doa. Inilah contoh-contohnya. Tafadhal. Ini contoh-contohnya kata Allah Subhanahu wa taala. Contohnya, Rabbana taqabbal minna, ya Allah, terimalah dari kami ini, innaka antas samiul alim. Sesungguhnya Engkaulah Tuhan yang Maha mendengar doa kami ini, Maha melihat apa yang kami lakukan ini. Cocok, sesuai. Kita beramal saleh, salat, puasa, zakat, ya Allah, terimalah daripada kami amalan kami ini. Engkau Tuhan Maha mendengar apa yang kami minta kepadamu, Maha melihat apa yang kami perbuat dalam beribadah kepadamu. Sesuai atau enggak? Sesuai. Dalam ayat lainnya, Rabbana amanna, wahai Tuhan kami, sungguh kami telah beriman, faghfir lana warhamna, maka ampunilah kami wahai Tuhan, rahmatilah kami, wa anta khairur rahimin, sungguhnya Engkaulah sebaik-baik Tuhan yang merahmati hamba-hambamu. Cocok enggak? Cocok. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq, ya Allah, hukumilah antara kami dan antara kaum kami dengan hak. Wa anta khairul fatin, sungguhnya Engkaulah sebaik-baik membuat hukum dan keputusan. Sesuai? Sesuai. Wa hakadha sya'nu fi amatid da'awatid al-ma'thurah. Begitulah dalam doa-doa lainnya yang terdapat daripada Quran maupun sunnah, setiap nama-nama Allah sesuai dengan apa yang diminta. Inna ma'rifatal muslim bihadzal wasfil azim li asma'illahi ta'ala wa huwa kaunu husna yazidu fihi at-ta'zima laha والإجلال والحرص على فهم معانيها الجليلة ومدلاتها العظيمة ويبعده عن منزلقات المحرفين وتأويلات المبطلين وتخرصات الجاهلين. Sesungguhnya pengetahuan seorang muslim dengan sifat yang agung ini, yang menjelaskan padanya nama-nama Allah Ta'ala, bahwasanya nama-nama tersebut semuanya bagus, husna, akan menambah dalam dirinya rasa keagungan Allah Jalla wa'ala, kemuliaan, dan akan membuat dia berupaya untuk memahami makna-makna yang mulia dan apa yang ditunjukkan daripada sifat-sifat tersebut yang agung, dan akan menjauhkan dia dari segala macam bentuk penyimpangan orang-orang yang menyimpang dan takwil orang-orang yang menakwilkan dengan batil dan prasangka orang-orang yang jahil. Dalam paragraf ini Syekh Abdul Razak menjelaskan kepada kita di antara faedah untuk mengenal nama-nama Allah dan sifat-sifatnya ini akan membuat kita lebih dapat mengagungkan Allah Jalla wa'ala, akan dapat membuat kita berupaya untuk memahami segala macam nama-nama tersebut dan apa yang dikandung dalamnya berupa sifat-sifat dan apa yang ditunjukkan dari sifat-sifat tersebut. Dan dengan hal inilah kita akan berusaha menjauhi segala macam penyimpangan orang-orang menyimpang dalam bab asma wa sifat, baik yang mentakwilkannya dengan takwil yang batil atau orang yang hanya menduga-duga saja ya tentang sifat-sifat tersebut. Nah, dan hadza
Oleh karena itu, yumkinu an nulakhis al-ma'ani al-mustafadata wa thimar al-majniyah min hadha al-wasf li asma'illah fil umur al-atiyah. Dan mungkin kita menyimpulkan dari makna-makna yang dapat diambil faedahnya serta buah ya yang dapat dipetik dari mengenal sifat-sifat ini dan mengenal nama-nama Allah Subhanahu wa taala ini dalam beberapa poin yang akan datang. Yang pertama, bahwasanya kita meyakini annaha asma'un, bahwasanya semua nama-nama tersebut dalatun ala ahsani musamman, benar-benar menunjukkan tentang indahnya siapa yang dinamakan dengan nama-nama tersebut. Ala ahsani musamman wa ajalli mawsuf, bahwasanya nama-nama tersebut menunjukkan ya kemuliaan yang disifati dengannya, yaitu Allah Jalla wa Ala. Wa huwa Allahu tabaraka wa ta'ala, maksudnya dialah Allah ya tabaraka wa ta'ala, Tuhan yang maha berkah dan Tuhan maha tinggi, dzul jalali wal kamali wal jamal, Tuhan pemilik kemuliaan, kesempurnaan dan keindahan. Yang kedua, dengan memahami nama-nama ini ya akan menumbuhkan dalam diri kita ijlalan lillah, perasaan memuliakan Allah, wa ta'ziman, mengagungkannya, wa ikbaran, membesarkannya, wa izharan li'azamatih, ya menampakkan keagungan Allah, wa majdihi wa kamalih, kemuliaannya dan kesempurnaannya, wa jalalihi wa kibriyaihi subhanah, menampakkan pula ya kemuliaan serta kesombongannya Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, anna kullasmin minha, setiap nama-nama dari nama Allah tersebut dalun ala thubuti sifati kamalillah, pasti yang menunjukkan sifat kesempurnaan Allah tabaraka taala. Walidha kanat husnah, karena itulah dia layak disebut dengan husnah, ya nama-nama yang terindah karena menunjukkan kesempurnaan Allah. Wa sifatu tabaraka taala kulluha sifatu kamal, dan semua sifat-sifat Allah adalah sifat yang sempurna. Berbeda dengan kita, semua sifat-sifat yang ada pada kita, yang terkadang juga ada pada Allah, bedanya sifat-sifat yang ada pada kita tak sempurna. Ya, adapun Allah Jalla wa Ala sempurna. Sifat mendengar kita terbatas, sebagaimana Allah yang tak terbatas sifat mendengarnya. 5 orang berbicara serentak, kita kebingungan mendengarkannya. Apalagi 1000 orang bicara serentak semua, masing-masing bicara sesuka hati mereka, pasti tak akan mungkin kita dapat mendengarkan. Inilah keterbatasan kita. Tapi Allah Jalla wa Ala, semua rintihan jutaan miliaran makhluknya, manusia, jin, ya semua binatang-binatang, semuanya Allah Subhanahu wa taala dengarkan. Segala macam bahasa orang menyeru Allah dengannya, bahasa Afrika, bahasa Eropa, bahasa Asia, dengan puluhan mungkin ribuan bahasa-bahasa dunia ini, tak ada yang bagi Allah bercampur, semuanya Allah mendengarkan. Ini contoh satu daripada kesempurnaan sifat Allah Subhanahu wa taala. Penglihatan kita begitu terbatasnya, ya tak mampu kita melihat dalam gelap. Bahkan ada makhluk-makhluk Allah ciptakan lebih dahsyat dari manusia, dapat melihat dalam gelap. Adapun Allah Subhanahu wa taala memiliki penglihatan tanpa batas. Ya. Semua sifat-sifatnya adalah sifat sempurna. Ilmunya pun sempurna, semuanya sempurna. Sifatu kamalin wa nu'utuhu kulluha nu'utu jalal. Semua yang dijelaskan tentang Allah berupa sifat-sifat tersebut adalah sifat-sifat yang mengandung kemuliaan, kesempurnaan. Wa af'aluhu kullu hikmah, bahkan segala yang Allah tabaraka ta'ala lakukan tak pernah keluar daripada sifat hikmah. Semuanya bijaksana, apapun juga, tak ada yang cacat. Hikmah adalah menempatkan sesuatu pada tempatnya. Semuanya hikmah. Allah berikan ujian bagi orang-orang mukmin dalam perang Uhud, mereka dikalahkan oleh musuh-musuh mereka, di baliknya hikmah. Dengannya Allah mengambil para syuhada, dengannya kita mendapatkan pelajaran begitu dalamnya. Inilah dampak menyelisihi Rasul, menyelisihi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya,
Bagaimana Allah pertemukan pasukan muslimin pada perang Badar yang 300 sekian melawan 1000 orang. Semuanya hikmah. Ya, bagaimana Allah menciptakan manusia dengan bentuk masing-masing. Semuanya dengan hikmah. Berbeda dengan bentuk hewan. Dan setiap hewan pun berbeda-beda pula satu sama lain. Semuanya dengan hikmah. Tak ada yang tertukar. Subhanallah. Apa-apa yang ada pada hewan-hewan di dunia dari warna-warninya, demikian juga ada pada hewan-hewan di lautan. Ya, dengan warna-warninya. Subhanallah. Ya, mirip-mirip tapi berbeda. Buah-buahan yang mirip-mirip tapi berbeda. Semuanya Allah ciptakan dengan hikmah. Tak pernah tertukar. Tak pernah tertukar. Telinga manusia lahir telinganya bagaikan telinga keledai. Ya, tak pernah tertukar. Tidak pula keledai lahir telinganya telinga manusia. Semuanya dengan hikmah. Ya, keputusannya hikmah, syariatnya hikmah. Apapun perintah-perintahnya hikmah. Semua larangan-larangannya hikmah. Ya, warahmah. Di samping hikmah dia juga rahmat. Tak ada yang membebankan manusia, beban yang tak mampu mereka pikul. Wa maslahah, semuanya padanya kemaslahatan yang murni. Wa adlun, semuanya dengan keadilan. Tak ada yang salah ketika menciptakan wanita dengan bentuknya, pria dengan bentuknya. Allah tentukan masing-masing kewajiban yang berbeda-beda. Tak ada yang salah. Semuanya dengan hikmah. Rabi, yang keempat, anha laysa fiha ismun yahtawi ala syar. Tidak ada satupun di antara puluhan bahkan ratus daripada nama-nama Allah. Karena jumlahnya 100 lebih yang sempat tertangkap oleh sebagian ulama. Ya. Dan hanya Allah yang mengetahui berapa nama-namanya. Semua nama-nama tersebut tak ada yang mencakup padanya kejelekan. Ya, tidak secara lafaz jelek, tidak pula secara makna jelek. Aw yadullu ala naqs, tak ada nama-nama tersebut menunjukkan tak sempurnanya Allah. Kurang. Fasyarru laysa ilaih. Segala macam kejelekan tak ada yang dapat dilekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semuanya dengan sempurna. Nama-namanya sempurna. Ya. Sifat-sifatnya sempurna. Fasyarru laysa ilaih. Kejelekan tak dapat dinisbatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang akal kita kebingungan melihat ada pohon-pohon yang begitu besar, beringin, pohon roda yang besarnya Masya Allah, berapa diameternya kita nggak tahu, mungkin satu rumah, pohonnya kecil, buahnya kecil-kecil, lihatlah buah roda, ya, batangnya besarnya Masya Allah, buahnya kecil-kecil segini-segini, tapi lihatlah semangka, kurang daripada ini. Mungkin tak berapa jari saya lebih besar daripada batang semangka. Buahnya besar-besar. Subhanallah. Jangan pernah kita bayangkan, balik sajalah. Semangka ini kecil, besarnya sebesar roda lah. Pohon roda itu besar, buahnya sebesar semangka. Jangan bayangkan ini baru namanya adil, pohon besar, buahnya besar. Jatuh nimpa kepala antum. Subhanallah. Ya, tak ada satupun yang kurang daripada ya hikmah Allah Subhanahu wa taala. Fasyarru laysa ilaih. Tak ada kejelekan yang dapat dinisbatkan kepada Allah dalam segalanya, dalam penciptaannya, dalam perintahnya, dalam larangannya, dalam dirinya, nama-namanya, sifatnya. Allah adalah zat yang maha sempurna, keindahannya. Fala yadkhulu fi sifatihi wa la yalhaqu dzatahu wa la yakunu fi syai'in min af'alihi. Tak ada yang namanya kurang baik dalam sifat-sifat Allah. Ya, dan tak akan pernah ada dalam zat Allah Subhanahu wa taala sesuatu yang dikatakan kurang, tidak pula dalam perbuatannya. Fala yudhafu ilaihi fi'lan wala wasfan. Tak layak ya kita menisbatkan kekurangan kepada perbuatan Allah ataupun dalam sifat Allah. Tak ada yang kurang, semuanya sempurna. Ya. Adapun manusia kadang-kadang bagus lafaznya tapi tak bagus maknanya. Ya. Kadang-kadang namanya bagus-bagus lafaznya, namanya Mahmud, terpuji, ya, tapi orangnya, ya dan billah, tak terpuji sifatnya. Ya, yang bagus hanya lafaznya. Mas muka, siapa namamu? Karim, dermawan, tapi pelitnya iya dan billah. Subhanallah. Namanya saja Karim, tapi sifatnya bakhil. Ya, adapun Allah semua nama-namanya identik dengan sifat-sifatnya. Semua perbuatan Allah indah. Tak ada yang tak indah. Dia datangkan hujan
ya, dengan ketentuan yang telah Allah tentukan. Tadi malam hujan lebat, subhanallah. Itu dengan hikmah, dengan ilmu, dengan keadilan. Lebat selebat-lebatnya. Naiklah air-air di selokan-selokan ini, tumpat selokannya, ya, subhanallah. Banjir sebentar kemudian mengering. Allahu Akbar. Bagaimana jika tadi malam hujan terus sampai sekarang? Boleh jadi sudah tenggelam sebagian batu haji ini. Subhanallah. Kadang-kadang dia memiliki hikmah, dia buat banjir suatu tempat dengan hikmahnya. Ya, dia buat longsor suatu tempat dengan hikmahnya. Dan semua hal tersebut juga disebabkan daripada ulah tangan manusia, kejahatan manusia. Dia berikan manusia hukuman dengan ulah tangan mereka itu sendiri. Hutan-hutan mereka habisi. Subhanallah. Ya, pohon-pohon mereka tebangi, kemaksiatan mereka buat. Akhirnya Allah perintahkan, ya, malaikat-malaikatnya, Allah perintahkan alam ini berulah. Subhanallah. Al-khamis, yang kelima, annallaha amara ibadahu bidu'aihi biha. Yang kelima, Allah perintahkan kita berdoa dengan nama-nama ini. Biqaulihi, Allah berfirman, fad'uhu biha. Berdoalah kalian dengan nama-nama ini. Katakan ya Allah, ya Rahman. Katakan ya Karim, ya Hayyu, ya Qayyum, ya Dzal Jalal, ya Dzal Jalal Ikram. Sebutlah nama-namanya dalam berdoa. Ya Arhamar Rahimin, ya Akramal Akramin. Sebutkan. Berdoalah dengan menggunakan nama-nama tersebut. Ya Razzaq, ya Razzaq, ya Latif, ya Latif, ya Sittir, ustur uyubana, wahai zat yang menutupi, tutupilah aib-aib kami. Ya Sittir, ya Sittir. Katakan demikian. Berdoalah dengan nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Wa hadza syamilun li du'ail ibadah. Dan perintah ini, ya, mencakup segala macam bentuk doa-doa, baik yang merupakan doa ibadah wa du'ail mas'alah, ataupun doa yang merupakan permintaan. Segala macam zikir-zikir kita dalam menyebutkan nama-nama Allah sambil kita berjalan, membawa mobil, membawa motor kita, mengatakan ya Hayyu, ya Qayyum, ya Dzal Jalalil Ikram. Tak ada yang kita minta. Namanya doa ibadah. Ya Allah, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Apa yang kita minta? Tak ada. Ini namanya doa ibadah. Adapun doa masalah, ya Allah, sembuhkan penyakitku. Ya Syafi, wahai Tuhan yang menyembuhkan, isfi maradi, sembuhkanlah penyakitku. Ya Syafi, ya Syafi. Ini doa masalah. Ya. Maka kita diperintahkan untuk menyebut nama Allah baik dalam doa masalah, doa yang berupa permintaan maupun doa yang berupa zikir-zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Wahada min ajallit ta'at. Dan kita terkadang menyepelekan hal ini, padahal dia adalah seutama-utama ketaatan. Engkau menyebut nama Tuhanmu yang kau cintai. Dan itulah tanda kecintaan makhluk kepada Tuhannya. Selalu disebut. Kalaulah dalam kehidupan dunia ini, makhluk yang kita cintai, selalu kita sebut-sebut namanya. Kadang-kadang ngigau pun menyebutkan nama makhluk tersebut. Ya Fulana, Zainab, ya Maryam, ngigau dia. Karena cintanya kepada Zainab dan Maryam, sampai-sampai masuk ke dalam alam sadarnya, alam tak sadarnya, ngigaunya pun nyebut-nyebut nama Zainab. Kadang-kadang nampak orang semua nampaknya Zainab. Subhanallah. Tersebut namanya. Ya. Bagaimana dengan Jalla wa Ala yang dialah zat, ya, yang padanya segala keindahan ada. Bahkan semua keindahan dunia ini adalah bagian daripada rahmannya Allah Tabaraka Ta'ala. Dia yang ciptakan. Subhanallah. Ya. Karena itulah berzikir dengan nama-nama Allah merupakan ajallut ta'at. Ketaatan yang sangat mulia, wa a'zamul qurab. Ya, perbuatan taqarrub yang paling agung, apalagi kita berada di bulan-bulan ini, di bulan haram, berada di tanggal, ya, 10 hari awal bulan Dzulhijjah yang begitu besar keutamaannya. Perbanyaklah zikrullah tabaraka taala. Meskipun hanya sekedar terlihat dengan lisan sepili, ya, perbanyak takbir kepada Allah. Ini adalah, ya, hari-hari kita disunahkan bertakbir, bukan hanya ketika masuk,
Ya, tanggal 10 Dzulhijjah, sejak awal 1 Dzulhijjah kita telah diperintahkan bertakbir. Memperbanyak takbir, mengucapkan Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, walillahil hamd. Sambil kita berjalan, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, walillahil hamd. Perbanyaklah bertakbir pada hari-hari ini. Ya, sebutlah padanya nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, "Wadhkurullaha fi ayyamin ma'lumat." Sebutlah Allah pada hari-hari berbilang. Baik itu pada 3 hari tasyrik maupun 10 hari pertama daripada bulan Dzulhijjah. Inilah hari-hari Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita untuk memperbanyak ibadah. Di antaranya adalah zikir, dan di antara zikir yang paling utama adalah mengucapkan takbir. As-sadis, yang terakhir di antara utamaan kita mempelajari dan mengenal nama-nama Allah ini, annallaha wa'adah. Sesungguhnya Allah telah memberikan janji, menjanjikan, man ahsa 99 asman. Barang siapa yang mampu menghitung 99 nama hifdzan, dengan menghafalkan 99 nama tersebut, wa fahman, dengan memahami setiap nama tersebut, wa amalan bima taqtadhihi, dan dengan mengamalkan apa yang terkandung dari nama-nama tersebut. Contohnya, ya, kita hafal nama Allah Sami'. Pertama, kita hafal nama Allah Sami'. Yang kedua, ya, kita pahami maknanya bahwasanya Allah Maha mendengar. Ini pahaman. Wa amalan, yang ketiga, kita amalkan konsekuensi daripada nama Allah yang Maha mendengar ini. Apa amalannya? Kita menjaga perkataan kita, jangan sampai keluar dari mulut ini kecuali apa yang dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan menghibah, jangan namimah, jangan merendahkan orang, jangan mencela orang, jangan memaki-maki orang. Kenapa? Karena kita yakin ada Allah yang Maha Sami', yang Maha mendengar. Jadi bukan sekedar menghafal-hafalkan saja, bukan dengan melagu-lagukan pula, tidak. Ya, ya sitir, ya sitir, ya sitir. Ini jarang antum tahu sitir ini. Dia nama Allah. Ya, artinya Tuhan yang Maha menutupi hamba-hambanya. Ustur uyubana, tutupilah aib-aib kami. Ya, pertama mengetahui ada nama Allah sitir. Yang kedua, memahami maknanya Allah lah yang menutupi aib manusia, celah manusia. Bahkan di antara hikmah Allah Subhanahu wa taala agar tak tampak aib kita setelah tubuh kita ini binasa, mati, jasad kita ini Allah tutupi aib kita. Bagaimana caranya? Allah suruh kuburkan. Andai kata kita mati tak dikuburkan, Allahu Akbar, semua orang akan begitu takutnya, mengerikan diri kita ini setelah mati. Subhanallah. Ya, mengerikan, dalam 3 hari 4 hari berpecah. Subhanallah, mengerikan, wajah berubah, berulat, belatung semua, bau busuk. Tapi di antara nama Allah Sitir, dia tutupi aib manusia setelah matinya. Dengan apa? Dikuburkan. Subhanallah. Itulah yang disebutkan dalam ayat Al-Quran, wal arda kifatan, bumi sebagai tempat menyimpan. Allahu Akbar. Ya, itu jasad kita setelah mati. Adapun aib dosa-dosa kita, wallahi kalau antum tahu aib saya, mungkin antum lempari saya pagi ini. Banyak kali cerita ke Ustaz, maaf, lempar. Tapi Allah tutupi aib-aib kita semua. Kalau andai kata Allah singkap, kita nggak akan ada duduk satu sama lain. Allah engkau munafik, Allah engkau. Allah tutupi semua aib kita. Subhanallah. Ya, kita harus syukuri aib dalam diri kita. Subhanallah. Kita ini indah casingnya. Kalau andai kata masuk ke dalam, apa dalam perut kita ini? Subhanallah. Usus yang terbelit-belit, mengerikan. Belum lagi kotoran yang begitu dahsyat, baunya busuk. Sini saya tak mencium bau ini. Antum wangi-wangi harum. Sitir diantara maknanya Allah menutupi aib kita. Kotoran-kotoran tersebut dalam diri kita tak berbau. Ketika dikeluarkan di sana, baru terasa baunya. Sitir. Subhanallah. Ya Allah tutupi diri kita. Bahkan Allah berikan kepada kita pakaian sitir.
Tak sebagaimana Allah ciptakan hewan-hewan. Lembu tak perlu antum siapkan untuknya pakaian. Pakaian siapa nih? Pakaian lembu. Tak perlu. Allah buat pakaian permanen. Subhanallah. Mau antum pakaian permanen gak ganti-ganti? Allahu Akbar. Sitir. Allah maha menutupi aib-aib manusia. Kalaulah Allah ciptakan kita bagaikan binatang, alangkah malunya. Tak butuh pakaian. Subhanallah. Ya. Tapi manusia diberikan pakaian. Yang punya tato tertutup dengan pakaiannya. Yang punya pano tertutup dengan pakaiannya. Yang punya kadas kurap tertutup. Yang kadang-kadang jerawatnya belang-belang di belakang tubuhnya ini. Subhanallah. Semuanya di antara pemahaman kita tentang Allah yang bernama apa? Sitir. Subhanallah. Lihatlah wajah kita yang Masya Allah, kulit kita yang begitu indahnya, bandingkan dengan kulit hewan yang belang-belang. Subhanallah, payah kita beda-bedakan. Zebra itu kita Masya Allah takjub, gimana dia mengenal yang ini anaknya. Payah kita sama-sama semua. Ya, kemudian ikan-ikan yang belang-belang itu. Subhanallah, ikan belang-belang banyak. Ikan kerapu yang belang-belang, kita lihat mirip-mirip aja. Subhanallah. Ayam yang subhanallah, tapi induknya mengetahui. Jemaah ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini yang disebutkan oleh Syekh Abdul Razak. Pertama menghafalkan, yang kedua memahami, yang ketiga mengamalkan konsekuensi daripada sifat-sifat yang kita ketahui tersebut. Ya, di antara bentuk pengamalannya ketika kita mengatakan Allah itu sitir, Tuhan yang Maha menutup, maka tidaklah kita tutupi aib saudara-saudara kita. Tidak kita bongkar aibnya. Apalagi di medsos dibombardir dia. Siapa yang sudi? Apalagi aib penguasa. Subhanallah. Tutupi aib-aibnya. Kadang-kadang penguasa salah bersikap, ya, lupa dia memberikan ucapan selamat contohnya, ya, kepada orang yang telah berhasil untuk bangsa. Lupa, karena penguasa lupa, ya, ini orang kafir menang, diucapkan selamat. Ini orang muslim menang, lupa diucapkan selamat. Udah habis dibully di mana-mana. Boleh jadi dia tak pernah terpikir, dia tuh lupa. Subhanallah. Ya. Maka konsekuensi daripada memahami sitir, tutupi aib-aib manusia. Jangan sebarkan. Dan sekarang dampak daripada medsos, jaring sosial, semua aib dihumbar, kejelekan semakin dahsyat. Pembunuhan dihumbar, pemerkosaan dihumbar, yang menggugurkan anaknya, yang membakar kekasihnya. Subhanallah, diumbar. Ini bukan menambah kebaikan, menambah kejelekan. Subhanallah. Karena semua kejahatan itu ketika di-share, disebar, membuat orang masuk ke dalam alam pikirnya ada kejahatan itu. Ya, dahulu kala tak ada share-share, TV masih hitam putih, nyaman, aman, tentram, damai. Sekarang kita kemana-mana takut. Subhanallah. Yang seharusnya di-share adalah kebaikan. Dengan di-share-nya kebaikan, berkuranglah kejelekan. Ini tidak. Kebaikan ditimbun, kejelekan disebar. Subhanallah. Jadi inilah yang dimaksudkan oleh beliau di sini, bahwasanya barang siapa Allah wa'ada, Allah berjanji kepada siapa-siapa yang berusaha untuk menghitung 99 nama. Dan bukan hanya batasan 99 nama Allah, lebih daripada itu. Kemudian berupaya menghafalkannya, memahaminya, mengamalkan konsekuensinya, bi an yudkhilahul jannah. Allah janji masukkan dia ke dalam surga. Apa kata Allah? Apa kata Rasulullah? Inna lillahi tis'atan wa tis'ina isman mi'atun illa wahidah. Sesungguhnya mi'atan illa wahidah, Allah memiliki 99 nama. 100 kurang 1 man ahsaha, yang berusaha menghitung 99 nama ini, dakhalal jannah, masuk surga. Ya, bukan hanya sekedar menghitung, melakukan, menyanyikan, tak ada gunanya. Subhanallah. Kecuali dipahami. Ya, dia berzikir ya Sami'u ya Basir sambil merubah-rubah data, korupsi, koruptor. Ya Sami ya Basir, ya Sami ya Basir. Subhanallah. Karena tak tahu maknanya. Ya.
Sambil mencuri dia bismillah. Tak tahu dia apa yang dia ucapkan itu pelecehan kepada Allah Jalla wa Ala. Ya, sambil menjudi dia ya Ghaffar, ya Ghaffar. Subhanallah, pelecehan terhadap nama Allah Subhanahu wa taala. Ya, wa hadza min barakati hadhil asma. Ini semuanya dampak dari keberkahan nama Allah ini. Nama-nama Allah, wabillahi wahdahu taufiq. Ya, dan segala macam bentuk taufik hanyalah di tangan Allah Subhanahu wa taala semata.